para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya ada orang lagi sholat Idul Fitri, dia khotbah itu bahas kecurangan pemilu, terus akhirnya jamaahnya pada kabur, pada pergi, pada cabut. Gue kalau ada di situ, gue pun akan pergi gitu loh. Lagi ibadah gitu kan, apalagi ini kita Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, memperingati kemenangannya orang-orang Muslim gitu. Harusnya kita bermaaf-maafan gitu kan, mengujarkan kebaikan. Yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, ini malah dipanas-panasin lagi. Mana ama ustadznya, malah ama imamnya gitu yang khotbah. Kayak kata gue, kayaknya nih bapaknya udah ke doktrin ini deh, apa namanya, politik identitas. Makanya gue bilang politik identitas itu bahaya banget. Terus ada yang komen, itu pasti yang pergi adalah pendukung 02, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti etika. Gue kasih tahu ya sama lo, namanya kita ibadah itu tidak boleh dicampuri dengan hal apapun. Namanya ibadah itu ya fokus kita untuk berdoa, ketemu sama Allah gitu loh. Fokus untuk bener-bener antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicampuri dengan hal apapun. Kampanye di dalam masjid aja nggak boleh. Kampanye nih lagi ngaji gitu bawa-bawa politik itu tuh nggak etis gitu loh. Apalagi ini khotbah bahas kecurangan pemilu. Kalau bapak mau bahas kecurangan pemilu, nggak usah khotbah pak, pakai toa aja di kelurahan sono. Ya ngapain khotbah tuh, jamaahnya pada kabur, ya kan? Justru dengan kalian ini pendukung abah melakukan hal seperti ini, membuat banyak orang justru makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Orang makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan akhirnya yang tadinya pendukung kalian itu lumayan ya gitu, 28 ya. Jadi berkurang ya gara-gara ulah kalian sendiri sebenarnya. Ini nih di Jogja itu kemarin ada sholat Id yang khotibnya itu yang dibicarakan malah kecurangan pilpres. Ini lucu nih. Sebenarnya khotibnya itu yang diikutin tuh sidang isbat apa sidang MK. Ini masih heran sama mereka itu didoktrin apa gitu. Saya juga heran, sampai Lebaran aja masih terngiang-ngiang tentang pilpres gitu loh. Tentang kekalahannya itu benar-benar mendarah daging. Kekalahannya itu benar menyakitin hatinya. Itu malah ditinggal bubar itu sama jamaahnya, sampai jamaahnya membubarkan diri, ditinggal. Itu malah ceramah tentang itu, tentang kecurangan pemilu. Jemaah sholat Id membubarkan diri gara-gara khotibnya ceramah politik. Udah bagus cuma sekedar membubarkan diri ya. Gimana kalau sampai itu khotib dilemparin sendal sama jemaahnya? Tapi saya respect sama para warga Bantul yang ikut membubarkan diri. Berarti mereka tidak mudah terprovokasi. Berarti akalnya itu lebih sehat daripada khotib tersebut, ya kan? Karena emang itu udah jalur mereka, itu udah trik-trik mereka. Pertama itu menggunakan tokoh agama, menyebarkan kebencian melalui agama. Tuh, melalui ceramah-ceramah, itu biasa seperti itu. Yang kedua itu menggunakan tokoh politik, menghasut. Yang dibilanglah pemerintahan ini zolim, Jokowi itu PKI, ya kan? Prabowo itu pelanggar HAM, katanya kan. Itu yang sering mereka gaungkan, biar rakyat banyak yang memuji pemerintah, biar negara ini bergejolak. Yang ketiga itu menggunakan media informasi, menyebarkan berita-berita hoax. Di zaman-zaman Soeharto udah hilang orang-orang kayak begini, ya kan? Terus saya harap sih di pemerintahan Prabowo nanti ya bisa lebih ditindak tegas ini untuk para pembangkang yang berada di Indonesia. Iya kan? Ya kalau perlu sediain lah
satu pulau yang nggak harus ada Alfamart atau Indomaret ya. Biarin aja mereka tidur di kebun, mau makan mau kagak, biarin aja, lepasin aja itu di pulau. Ham, ntar ada yang bilang ham lagi. Tokai sama ham. Kesatuan negara Republik Indonesia itu lebih penting. HAM itu nomor 2. Yang penting jaga persatuan, jangan sampai negara ini terpecah belah. Itu Tokai sama ham. NKRI harga mati. Pada saat khotbah Idul Fitri, sholat Id, itu ada khotbahnya kontennya tentang politik, dan sebagian, mungkin nggak sebagian ya, mostly banyak yang pada akhirnya walk out, keluar pada saat khotbah meninggalkan itu, karena menurut aku nggak tahu ya, intention dari khotbah itu apa juga nggak tahu gitu. Ya jadi menyalahkan Pak Jokowi lah, perilaku dan sebagainya. I think it's not wise ya sebagai pengkhotbah kepada seluruh masyarakat. Jadi kita nggak boleh ibaratnya blok A, blok B, nggak boleh. Kita harus netral pada saat khotbah, ngomongin maaf-maafan dan sebagainya. Kok ngomongin politik sih? Sekarang kalian paham kan kenapa gue gak mau satu kubu sama orang-orang yang sudah mempolitisasi agama. Bisa-bisanya momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat. Sama seperti Abah Burkun ketika satu kampung kena bencana malah memecah belah umat. Gue mau cerita sebelum pemilu banyak oknum ustadz-ustadz tolol yang begini juga, memprovokasi dan juga memecah belah umatnya di mana? Di dalam masjid loh. Kemudian ini momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat lagi. Gue cerita kayak gini, bisa-bisanya lagi pengajian si ustadz ini malah walad dolin amin. Berarti ibu-ibu kita milih apa katanya? Astagfirullah. Ini dia bahayanya politik identitas itu. Mana lu yang bilang menolak 2M untuk mendukung Abah Burkun? Ini dampak dari kerjaan Abah lu. Gak ada yang mustahil di dunia ini kecuali satu, Abah Burkun kalian menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini nih orang-orang kayak gini, orang-orang ekstremis gini yang menyesatkan, yang selalu membawa-bawa agama untuk tujuan duniawi ini disatukan di satu pulau aja gitu. Sama kalian sama orang Rohingya di sana juga nggak apa-apa. Orang-orang seperti ini nih orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang akan merusak agama kita dan juga negara kita. Tapi kenapa kalian gak sadar agama kita sudah dirusak sama mereka? Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Semoga Abah Burkun dan juga pengikut-pengikutnya yang begini disatukan di satu tempat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ceramah khotib sholat Idul Fitri di Bantul harus ditinggalkan jamaahnya karena isinya sangat politis. Ini imbas dari residu pemilu yang tersisa. Ya sedikit miris sih melihatnya. Umat ini lelah, pengennya damai, saling koreksi dan saling memaafkan, memperbaiki semua keadaan di hari nan fitri. Pak Khotib yang diharapkan menjadi penyejuk di antara perbedaan selama pemilu kemarin, justru terjerumus dalam wacana dan opini narasi kecurangan yang belum diputuskan dan dimain-mainkan pihak berkepentingan. Pak Khotib jadi seolah menjadi curkam di mimbar politik, bukan mimbar sholat Id. Pak Khotib lupa bahwa esensi Idul Fitri adalah kembali suci, bukan kembali menodai dengan tudingan seperti orang-orang di rimba persilatan perduniawian. Penceramah memilih diksi dan pembahasan itu sangat penting, termasuk menarasikan isi pesan dengan baik untuk kebaikan. Semua orang yang dianggap pintar mengerti dan memahami. Tak semua orang yang dianggap diam mudah dibodohi. Aduh, ada-ada aja ya orang khotbah Idul Fitri ngomongin masalah politik lagi. Kalian itu siapa sih? Heran deh, ngomongin masalah Jokowi lagi. Aduh, orang-orang kayak begini kenapa sih nggak diberantas ya? Acak nih orang ini siapa nih? Ya, jangan bikin keonaran lah kayak begini-begini. Jangan dilibatkan masalah agama dengan politik, please ya. Kalian tuh, aduh nggak ngerti ya. Ini mereka itu siapa? Ini mereka ini orang golongan dari mana ini? Aduh, ampun, bikin malu tau nggak sih?